biarlah Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berkenan di atas penyembahan. Pujian yang kami naikkan bukan sekedar rutinitas saja Tuhan. Demikian juga ibadah ini bukan sekedar rutinitas Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan mau semakin kuat di dalam kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kau buka pendengaran, pikiran dan hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi tanah yang subur, yang siap Kau taburi dengan benih firman-Mu. Dan benih yang Kau tabur pasti tidak akan kembali sia-sia, akan bertumbuh, terus bertumbuh dan akhirnya berbuah dalam hidup kami untuk kemuliaan-Mu saja. Karena itu layakkan siap kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, sehingga apapun yang tersampaikan semuanya hanya berasal dari Engkau, untuk kami terima sebagai berkat. Dan kami siap menerimanya dengan iman dalam satu nama yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati, saya berkat katakan amin. Shalom semuanya. Selamat malam, silakan duduk. Ada yang baru pertama kali lihat saya di sini? Enggak ya. Saya kok ngerasa, memang saya kebetulan agak lama karena banyak sebab enggak kesini. Tapi saya sejak bertobat sampai dengan sekarang nggak pernah pindah, mikir saja nggak pernah. Karena saya tahu kita semua berada di gereja yang sungguh-sungguh, gereja yang memuliakan nama Tuhan, gereja yang sungguh-sungguh supaya di dalam kehidupan kita ada Tuhan yang luar biasa. Amin. Ini kok masih lemes semua, kelihatannya masih bingung. Jangan-jangan banyak nggak kenal malah ini. Kalau mendengarkan radio mestinya sudah tahu. Saya kemarin seri yang ke-266 sudah kemarin. Karena hari ini masih berada di bulan yang istimewa, bulan ini bulan yang istimewa, maka saya akan membahas tentang topik yang ada kaitannya dengan bulan ini. Tentang apa kira-kira? Ya, saya mau tanya pada saudara. Saya mulai dulu dengan beberapa pertanyaan. Maklum kalau karena sehari-hari di kampus, ya, jadi kalau menyampaikan firman Tuhan mesti ngajak jemaat, ya, berpikir. Karena kalau pikiran kita tidak diubahkan, percuma. Ibadah itu jadinya cuma ibadah rutinitas. Bahkan yang bahaya, nanti kita akan lebih ngerti tentang itu. Bahkan yang bahaya itu adalah orangnya sudah berada di tempat yang berbeda di gereja, tapi pola pikirnya enggak, ya, ada bedanya dengan waktu dia ibadah di tempat lain. Enggak ada bedanya. Salah satu contoh, ya, kalau saya mau sederhanakan adalah kalau datang ibadah itu hanya karena ingin sugih, itu saudara betul-betul nggak ngerti makna ibadah. Nggak ada bedanya nanti dengan mereka yang di luar sana. Nah, mari kita cek lagi. Saya berikan pertanyaan dulu. Kita ini bulan ini merayakan kemerdekaan dari negeri kita. Sudah berapa tahun? 70. 70 itu bukan usia yang, ya, masih muda. Itu kalau manusia sudah, ya, betul-betul sudah mepet, ya. Bahkan saya mau sampaikan, ya, papa mama saya, ya, pada waktu bulan lalu, ya, saya masih punya kesempatan untuk melihat ayah dari koordinator
di tempat ini, Pak Julius, usianya 80 berapa? 84. Ada yang tidak datang? Kebangetan kalau nggak datang. Ya. Usianya 84. Ayah saya tidak nututi, 70 aja tidak nututi. Ayah saya 68, mama saya bahkan karena kecelakaan itu 65. 1 tahun kemudian. Jadi 70 itu bukan usia yang pendek, lama sekali. Saya mau sampaikan juga kebetulan kita ini bertetangga dengan negara-negara yang kebetulan juga ya, mereka kebetulan ulang tahunnya juga bulan Agustus. Ada yang tahu negara tetangga mana yang ulang tahunnya juga Agustus? Satu Singapura. Ada yang tahu tanggalnya berapa? 8 hari sebelum Indonesia. 8 hari sebelum Indonesia. Sebenarnya saya bawakan, tapi dari tadi sudah putuskan bagaimana mereka merayakan, karena bagi mereka tahun ini adalah tahun ke-50. Mereka pakai istilah jubile. Ya. Jubile itu kan yobel, 50 tahun. Persis. Sama dengan nama dari ya, gereja di sini. Ya, 50 tahun. Mereka sangat spesial merayakannya. Saya tadinya mau tunjukkan supaya kalau saudara nggak lihat ini, nggak melihat, nggak kesana, mungkin saudara nggak ngerasakan bagaimana mereka hebat sekali mengatur itu. Mereka 20 tahun lebih muda, tapi mereka dianggap negara yang jauh lebih maju. Bahkan saya mau tanya pada saudara, kalau saya tanya betul pada saudara, Indonesia 70 tahun sudah. Apakah Indonesia betul-betul merdeka? Ya, kita tidak bisa jawab dengan jelas. Ya merdeka, 70 tahun. Tapi kok ya, dengan yang 50 tahun kalah. Nanti beberapa hari lagi, tetangganya lagi ulang tahun. Lebih tua dikit, 60 sekian tahun. Ya, kebetulan saya pernah merasakan bagaimana berada di tempat mereka itu waktu mereka perayaan ya, kemerdekaan, sehingga saya bisa merasakan. Kalau soal rame-ramenya, Indonesia lebih rame. Cuma sayangnya kita lebih banyak ke arah seremonial. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, kemerdekaan itu bukan masalah proklamasi. Karena terbukti meskipun sudah proklamasi duluan, tapi hari ini kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kita benar-benar ya, memiliki kemerdekaan seperti tetangga. Walaupun kalau kita cermati, kalau kita teliti, mari kita lihat, Singapura itu ada apanya? Semua nggak ada. Bahkan air pun itu mereka beli dari tetangganya, termasuk Indonesia. Itu air. Tetapi kalau kita lihat di sana, meskipun air mereka beli, tapi kalau saudara ya, termasuk yang berani, itu kalau saudara buka keran, langsung bisa diminum di sana. Tempat air kita punya airnya. Berarti apa? Bahwa kemerdekaan itu tidak sesimpel yang kita cuma canangkan, kita serukan. Demikian juga dalam kerohanian. Jangan dianggap kalau kita itu sudah dibaptis, sudah beribadah, maka kita otomatis seolah-olah sudah beres dengan masalah kemerdekaan ini. Mari kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan tentang hal ini. Di dalam firman Tuhan ini kalau kita lihat itu yang basic itu dari Tuhan Yesus, tapi kalau kita sedikit lebih advance, maka kita lihat bagaimana Paulus juga mengalami kemerdekaan, bagaimana Petrus juga mengalami kemerdekaan. Paulus cerita di kitab Galatia, Petrus
cuma nulis ya di kitab Petrus 1 Petrus 2. Tapi hari ini kita cuma yang simple dulu, yang di Yohanes 8 dari Yesus sendiri. Mari kita buka Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Seperti biasa kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya fokus di perikop tersebut ya. Tapi kita betul-betul mau mendalami. Saya tidak suka banyak pindah-pindah. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya bacakan dulu. Nanti kita baru cermati lebih detail lagi. Kelihatannya simpel sekali, tapi ternyata kalau kita cermati banyak hal, kita bisa lihat di situ. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka. Ini mereka siapa? Jawab mereka siapa? Ini kalau baca terus gak mikir nanti. Kalau tidak saya selah sebentar gini, untuk saya tanya, bablas terus. Mereka siapa? Orang Yahudi yang percaya. Dia nggak ngomong pada yang tidak percaya, yang percaya. Dan mereka yang percaya jawabnya seperti gini: kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ini salah satu contoh, meskipun kelihatannya jelas, waktu disampaikan mereka tidak menangkap. Mari kita lihat ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, sekali lagi pada mereka yang percaya ya, Tuhan Yesus tidak ngomong pada yang tidak percaya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak, tapi anak ini ditulis huruf besar, berarti anak yang dimaksud adalah apa? Yesus sendiri. Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pak, jelas begini kok. Masih harus dibahas lebih lanjut. Mari kita cek lebih lanjut. Kita balik pada ayat 30. Karena seringkali kalau kita baca itu kita tidak berpikir lebih teliti. Pertanyaan saya begini, waktu ayat 30 itu dimulai dengan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, berarti ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Mari kita teliti. Yesus pada waktu sebelumnya ngomong tentang apa? Sehingga sampai apa? Banyak apa? Yang percaya. Walaupun saya mengatakan bahwa sampai hari ini masih banyak yang tidak percaya, apalagi di bangsa Yahudi. Sampai hari ini, kalau saudara punya kesempatan untuk melihat langsung di sana, saudara akan tahu, ya, jumlah orang Islam di Israel itu masih lebih banyak daripada jumlah orang Kristen. Sebaliknya bahkan saya mengatakan jumlah orang Kristen di Palestina itu masih lebih banyak daripada orang Kristen di Israel. Ya, saya punya kesempatan untuk betul-betul melihat secara langsung dan mendapatkan informasi yang langsung betul, sehingga saya kemudian satu keanehan. Meskipun pada waktu itu ditulis banyak orang yang percaya kepadanya, sampai hari ini masih ada banyak. Dengar-dengarnya yang jumlah orang Kristen di Israel itu katanya paling cuma 100 ribuan. Tapi tolong saudara jangan berpikir kalau jumlah orang Islam di Israel lebih banyak daripada orang Kristen, maka mereka mayoritas. Enggak, yang mayoritas saudara tahu apa? Judaism. Yang nyalibkan Yesus, yang sampai hari ini masih nunggu Mesias. Mereka orang yang luar biasa disiplin.
Itu lebih dari 95%. Tapi ya, jumlah orang yang percaya Yesus, meskipun di sini ditulis banyak, masih tidak banyak. Tapi dari yang ditulis banyak ini, ternyata masih belum ngerti betul. Tuhan Yesus ngomong gini, setelah Tuhan Yesus mengatakan pada mereka yang jumlahnya banyak yang percaya itu, Tuhan Yesus mengatakan hanya kepada mereka yang percaya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku. Kata kalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, itu kalau itu berarti apa? Syarat. Belum tentu. Kalau kamu tinggal, berarti ya masih bisa ada yang tidak apa? Tinggal di dalam firman. Kata tetap tinggal itu bicara tentang benar-benar engkau ngerti betul, betul-betul engkau hidup di dalam ya, kebenaran firman ini, betul-betul total. Setelah itu baru kita dapatkan kamu adalah murid, dan sebagai murid kamu akan tahu yang benar. Dan kalau kamu tahu yang benar, maka kamu akan dimerdekakan. Dimerdekakan. Setelah tinggal benar, maka kita baru betul-betul mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Nah, firman ini mencatat mereka itu nggak ngerti. Mereka pikir kemerdekaan itu urusannya dengan yang lain. Saya tidak membahas itu, tapi banyak dari kita seringkali juga menganggap kalau kita sudah baptis, sudah ibadah, apalagi kalau ya disertai dengan simbol-simbol, entah itu ada di ya, aksesori yang kita pakai, di kendaraan atau di rumah ada simbol salib dan sebagainya, maka kita berpikir itulah kekristenan. Lalu bagaimana? Kita menganggap semuanya sudah enggak ada masalah lagi. Nah, di sini Tuhan Yesus mengingatkan, jangan sampai kita itu hanya berada di level keagamaan. Saya tidak tahu kalau saya pakai istilah ini Anda bisa ngerasakan nggak perbedaannya. Kekristenan itu bukan masalah keagamaan. Kekristenan itu bicara tentang kerohanian. Kalau kita beribadah, kalau kita itu berdoa, kita bisa melakukannya sekedar di level keagamaan. Tapi yang Tuhan maksudkan, kalau kita benar-benar merdeka, itu kita masuk ke dimensi yang lebih dari keagamaan. Itu yang kemudian disebut kerohanian. Kekristenan itu bicara tentang kerohanian. Nah, kerohanian itu gimana? Kerohanian itu bicara tentang engkau tidak pernah membiarkan dirimu ya hidup di dunia. Ini yang Tuhan Yesus ingatkan. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berarti apa? Kita harus menyadari selama kita di dunia, kita ada di sini yang berani mengklaim bahwa di sini saudara adalah orang yang tidak berdosa lagi. Ada. Berarti kita sadar bahwa kita itu adalah orang yang tidak kebal.
Berarti apa lagi? Berarti kedagingan ini itu setiap saat itu bisa membelenggu, mengikat, membuat kemerdekaan yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus itu bisa tercemari. Nah, ini poinnya. Lalu Tuhan Yesus membuat statement yang membedakan. Hamba tidak tinggal dalam rumah, anak tetap tinggal dalam rumah. Kata anak ini sendiri, ini marilah kita juga cermati, kita kritisi juga. Memang semua percaya di sini bahwa kita adalah anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita semua adalah anak, tapi engkau harus menyadari anak itu bisa hilang. Kalau enggak, Lukas tidak akan menulis di Lukas 15 tentang anak yang apa? Hilang. Pertanyaan saya gini, ini sering kali, karena apalagi saya tidak pernah merasakan sekolah minggu ya, karena saya bahkan sudah jadi dosen sebelum bertobat, jadi saya tidak pernah ngerasain. Tapi saya beberapa kali lihat cerita-cerita yang di sekolah minggu. Itu cerita itu kalau kita tidak cermati bahaya sekali. Cerita anak yang hilang itu berapa anak? Yang hilang itu berapa anak? Hah? Halo? Berapa anak yang hilang? Dua hilang itu. Nah, ini hati-hati. Yang satu hilang karena dia pergi. Yang satu hilang karena dia tidak memiliki pengertian yang benar. Dia masih dengan pola pikir. Dia masih dengan belenggu. Ini poinnya. Jadi meskipun engkau sudah dibaptis, engkau sudah beribadah rajin. Saya ulangi lagi, kekristenan tidak diukur dari berapa lama engkau dibaptis, berapa banyak engkau ibadah. Meskipun itu penting, tetapi itu tidak otomatis bahwa kita sudah dimerdekakan. Ini poinnya. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata banyak faktor yang nanti kita lihat bahwa meskipun Tuhan Yesus sudah melakukannya sempurna, Tuhan Yesus sudah membuat kita semua yang sebetulnya tidak mungkin, tapi karena kasih karunia. Karena saya katakan tidak mungkin, kenapa? Karena di luar sana, saya sering kali katakan ini, saya nggak tahu di tempat ini saya sudah katakan berapa banyak kali ya, tapi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan seperti ini. Di luar sana itu masih banyak orang berpikir dengan segala macam usaha, apalagi perbuatan baik. Mereka berusaha supaya mereka bisa selamat. Mereka berbuat segala macam kebaikan supaya mereka selamat. Coba saudara nanti cek mereka-mereka yang di luar sana. Karena mereka berpikir konsep keselamatan itu karena usaha perbuatan baik. Saya berharap saya mau cek kebetulan karena saya memang lagi bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Di sini yang sudah ikut SOP berapa banyak? Kok masih sedikit, saudara rajin dong datang doa malam mesti saudara, karena di sana saudara dapat pengertian. Saya sangat kaget sekali, saya ulang lagi saudara jangan sampai nanti jadi yang di dalam firman Tuhan yang terdahulu jadi kemudian terkemudian.
Yang ikut som di Nginden itu ada yang baru 1 bulan. 1 bulan baru ya, ngerti Yesus. Dia dari keluarga yang sangat ekstrim di luar. Ya, dia ngalami berbagai, tapi dia perlu belajar supaya dia bisa meyakinkan orang-orang yang ya, dan dia mengatakan banyak hal. Ya, jangan melakukan ya, segala kegiatan cuma sekedar keagamaan saja. Nah, saya mengatakan gini, di gereja ini sebenarnya banyak kesempatan untuk membuat kita jadi mengerti lebih dalam lagi. Ya, di luar sana orang berpikir ya, dengan usahanya mereka bisa, dengan kebaikan mereka. Sesungguhnya ya, keselamatan itu bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik, tapi karena apa? Kasih karunia, karena anugerah, karena karya salib Kristus. Karena karya salib Kristus kita jadi selamat. Saya seringkali pakai perumpamaan. Kalau kita bicara tentang budak yang berbuat baik, meskipun dia baik puluhan tahun, dia tidak otomatis akan bebas. Perbuatan baik itu tidak akan membuat dia bebas. Sama ya. Budak itu menjadi bebas waktu ada seseorang yang apa? Datang untuk apa? Membayar, menebus dia. Dia bebas. Mungkin dia budak itu bukan budak yang baik, tapi kalau ada yang mau menebus harganya, dia bebas. Tapi marilah kita juga menyadari kalau kita itu diselamatkan karena anugerah, maka mestinya kita itu harus menghargai. Nah, menghargai ini dengan apa? Dengan waktu kita mengalami kemerdekaan, kita tidak lagi dibelenggu oleh kedagingan, oleh pola pikir yang lama. Ini poinnya. Pola pikir atau kedagingan itu setiap saat itu terus akan membuat kita. Kenapa kalau demikian? Karena kita hidup di dunia. Dan saya ulangi lagi, banyak cara untuk membuat kita itu tidak benar-benar bisa melepaskan diri. Di situ engkau perlu firman Tuhan. Di situ engkau perlu kebenaran. Itu yang saya mau perbandingkan. Ya. Mari kita perbandingkan dua kata. Ada baik, ada benar. Ada baik, ada benar. Menurut saudara, mana yang lebih tinggi levelnya? Baik atau benar? Benar. Pinter-pinter. Benar. Nah, mari kita lihat. Kalau ya baik belum tentu benar. Kalau benar seharusnya pasti apa? Baik. Jadi kalau ada orang yang ya pakai tanda salib, perbuatan baik saja dia tidak bisa lakukan. Jangan ngomong tentang kebenaran. Di situ yang saya katakan, meskipun dia bisa memproklamasikan karena tanda itu, tapi dia belum dimerdekakan. Itu poinnya. Itu yang disebut dengan kedagingan. Itu yang disebut dengan mindset yang lama, belum berubah. Yang mengerti katakan amin. Ini aminnya gak kabeh karena sebagian gak ngerti masih. Amin. Karena kalau kita tidak benar-benar dimerdekakan, sangat sulit. Karena selama kita hidup di dunia, ini akan terus menghantam kita. Saudara pernah dengar ya, cerita seringkali ya,
Anak Tuhan itu justru pada waktu kena masalah dan sebagainya, karena dia tahu tentang ini, dia butuh Tuhan, dia takut. Jarang sekali orang yang mengerti firman Tuhan, lalu kemudian pada waktu dia kena masalah, dia tidak datang kepada Tuhan, dia tidak berdoa. Jarang. Ya, memang seringkali juga waktu mengerjakannya seringkali dengan hati yang tidak merdeka, betul juga. Tapi yang saya mau ingatkan itu adalah kalau engkau justru dalam kondisi yang sangat nyaman, itu pernah dengar cerita tentang seekor monyet. Waktu itu ya cerita masa kecil sih itu ya. Kemudian mau dijatuhkan oleh angin. Lalu angin itu pertama kali mau menjatuhkan monyet yang di atas pohon itu dengan apa? Tiupan yang sangat keras. Ya, wur. Pertanyaan saya sekarang, monyetnya jatuh enggak? Enggak. Kenapa enggak jatuh? Karena dia waspada. Anginnya keras, dia waspada. Ya, waspada. Dia pegang betul-betul sehingga dia pada waktu angin semakin keras, dia semakin kencang untuk berpegangan di pohon tersebut. Pertanyaan saya sekarang, akhirnya monyet jatuh enggak? Akhir ceritanya monyet jatuh enggak? Jatuh. Bagaimana jatuhnya dia? Ternyata tidak dengan angin yang apa? Kencang. Angin yang apa? Sepoi-sepoi. Kenyamanan itu juga dipakai. Nah, marilah kita betul-betul dimerdekakan. Kedagingan itu seringkali membelenggu karena dia cari yang nyaman. Lalu kemudian dia merasa ya enak di situ. Itu salah satu yang harus diwaspadai. Mari kita sekarang lihat. Sebetulnya ada catatan saya di sini ada sekitar 25 hal yang menjadi belenggu. Tadi saya bahas anak yang hilang itu dua, yang satu pergi. Yang satu, meskipun dia di dalam rumah, dia juga hilang. Mengapa kok hilang? Karena dia tidak mengerti kebersamaannya dia dengan bapaknya. Itu yang lebih penting daripada apa yang diberikan bapaknya. Bisa nangkep poin ini? Saya ini mulai berat ya. Sebab kalau dia nggak ngerti, karena dia nggak ngerti, maka dia sakit hati. Waktu adiknya kembali, terus bapaknya bikin pesta terhadap adiknya, dia marah. Dia tidak mengerti bahwa kebersamaan dengan bapaknya ini jauh lebih penting daripada apa yang diberikan bapaknya. Ya, saya senang sekali ada beberapa orang yang sampai nyatet. Karena hal ini adalah berurusan dengan pola pikir. Dan seringkali kita itu meskipun sudah baca firman Tuhan, pola pikir kita nggak sama. Saya sebetulnya bisa menggunakan banyak contoh di dalam firman Tuhan yang kalau kita tidak menggunakan pola pikir yang benar, kita bahkan menganggap Tuhan itu tidak adil. Kita curiga bahwa kita itu merasa lebih pintar daripada Tuhan. Yang dimerdekakan itu sebetulnya adalah justru hal-hal yang buruk. Kalau kau dimerdekakan, kau nggak pernah lagi meragukan bahwa kita punya Tuhan yang sangat baik. Amin.
Kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh, nggak pernah salah. Bahkan keadaan yang buruk, yang salah pun Tuhan bisa buat itu semua menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Mari kita sekarang lihat lebih detail lagi. Salah satu yang berkaitan dengan pola pikir yang belum dimerdekakan tentang ibadah. Tadi saya sebut surga nanti. Ini contoh-contoh nyata pikiran yang belum dimerdekakan. Karena kita masih punya pola pikir yang sama. Saya mau cek dulu di tempat ini. Berapa orang di tempat ini yang Kristen sejak lahir dari keluarga? Angkat. Oh, ya lumayan banyak ya. Tapi rasanya lebih banyak yang Kristen seperti saya. Seperti saya. Ya, Kristennya belajar. Nah, kalau yang Kristen yang sudah sejak lahir itu semoga sudah sejak awal. Karena saya juga mencermati mereka nanti kan saya berikan kalau waktunya masih ada, saya berikan kesaksian tentang hal ini. Bahwa meskipun mereka yang sejak kecil Kristen ikut sekolah minggu, seringkali guru-guru sekolah minggu juga tidak memberikan pengajaran yang betul-betul pas. Saya tidak menghakimi, saya tidak berhak menghakimi, tapi saya mengatakan ini banyak terjadi. Nah, begini, yang pikiran yang diperdekakan itu begini, pola pikir. Karena saya punya acara di radio yang membahas tentang banyak hal, lalu kemudian pertanyaan yang macam-macam muncul. Salah satu pertanyaan yang muncul begini, misalnya contohnya begini, Pak, saya nakal, Pak. Ya memang konsekuensi nakal jauh dari Tuhan itu banyak hal. Tapi yang muncul kata-kata ini adalah gini, Tuhan menghukum saya. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang baik, ya, Tuhan yang baik, itu Tuhan yang betul-betul baik. Amin. Amin. Jadi kalau engkau alami sesuatu yang buruk, itu bukan dari Tuhan. Itu konsekuensi kita melakukan yang buruk. Engkau sama dengan membuka celah untuk ke atas perbuatan dosamu itu engkau diserang oleh si jahat. Bukan Tuhan yang melakukan. Jangan sampai engkau datang ibadah itu karena takut celaka. Itu salah satu contoh. Kita ibadah di sini karena kita mau dekat dengan Tuhan, karena kita mau ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Itu pola pikir. Ini kelihatannya simpel, tapi kalau nggak hati-hati kita mudah sekali. Seolah Tuhan itu baik kalau kita baik, Tuhan itu nggak baik kalau kita nggak baik. No, firman Tuhan mengatakan meskipun kita tidak setia, Dia tetap apa? Setia. Tetapi ketidaksetiaan kita akan memberikan celah untuk segala macam yang karena kekudusan Tuhan itu tidak bisa dicemari oleh perbuatan yang nggak karu-karuan. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain itu mindset yang
pola pikir yang saya hubungkan dengan yang banyak saya bahas dalam masalah keuangan. Mindset tentang kerja. Ini yang tadi saya katakan. Saya saksikan satu true story ini berkaitan dengan pola pikir. Ini terjadi pada sekian tahun yang lalu waktu anak saya yang kedua itu masih berumur 6-7 tahun. Ada tamu datang ke rumah teman siang-siang, dia baru pulang sekolah. Dia datang nanya, mungkin iseng dia ya. Tapi bagi saya peristiwa itu peristiwa yang membuat saya melihat bahwa ini adalah sebuah fakta yang kalau kita tidak teliti, maka kita tidak mengerti arti kemerdekaan. Yaitu gini, orang itu tanya, "Papa kemana?" "Papa kerja." Nah, orang ini usil, "Papa kerja untuk apa?" Saya mau tanya pada saudara, pada umumnya jawaban yang muncul apa? Kerja untuk engkau belum dimerdekakan. Nggak ada firman Tuhan itu kerja untuk apa? Itu dunia yang masih dalam kutub. Memang firman Tuhan mengatakan kau kena ya di dalam kutub, hidup dalam kutub, engkau harus terima konsekuensi. Tapi kalau kita ngerti bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tuntas di atas kayu salib, bahwa kita itu dilepaskan dari kutub, kita itu anak yang diberkati. Tapi tolong saya mengatakan gini, tolong jangan mengatakan berarti tidak perlu kerja. Enggak, sampai hari ini kita, Tuhan masih bekerja juga. Anak Tuhan harus bekerja bahkan lebih baik daripada mereka yang tidak kenal Tuhan. Itu spirit of excellence. Tapi marilah kita bekerja bukan fokusnya untuk apa? Berarti engkau masih di dalam perhambaan. Engkau masih jadi hamba uang. Nah, waktu anak saya juga jawab begitu. Waktu cerita itu, anak saya, waktu saya tanya, dia jawab, "Papa cari uang." Saya marah. Waktu saya marah, saya lihat dia kaget. Saya jadi ingat, wah ini nggak boleh, harus diluruskan. Maka saya mau, waktu itu saya panggil dia, saya tanya, "Siapa yang ngajari kamu ngomong papa kerja untuk cari uang?" Kamu ingat, papa pernah ngajari kamu ngomong bahwa papa kerja cari uang kan? Dia ingat betul. Tidak pernah. Puji Tuhan, untung kan ya. Saya mau ingatkan bahwa saudara, ini salah satu contoh. Please, jangan terjadi anak-anak Tuhan. Lalu saya tanya pada dia, "Siapa yang ngajari kamu?" Ya, karena anak kecil kan tidak banyak, waktu itu tidak banyak, dia langsung bisa jawab, "Guru." Ya. Bahkan dia guru sekolah minggu juga ngomong begitu. Nah, karena saya mau ingatkan, ini di sini tolong dicek guru sekolah minggu, hati-hati. Ini contoh-contoh. Apa bedanya dengan kita dengan mereka yang di luar sana yang masih di dalam hukum kutub? Bukankah Tuhan sudah membereskan? Kita sudah diselamatkan karena kasih karunia. Kita kerja bukan untuk itu. Terus saudara mungkin tanya, terus kerja untuk apa, Pak? Kerja supaya di dalam pekerjaan kita jadi berkat. Makanya anak Tuhan, kalau engkau kerja, engkau mestinya beda dengan mereka yang di luar sana. Engkau tidak lagi mikir ngakali orang dan sebagainya. Engkau tidak akan berpikir gitu. Engkau berpikir bagaimana di dalam pekerjaanmu engkau bisa berbuat baik
Orang lain merasakan kebaikan yang kau kerjakan. Dan saya percaya, waktu engkau melakukan yang baik bagi orang lain, pemeliharaan Tuhan akan turun di dalam kehidupanmu. Dan saya percaya, Tuhan sanggup untuk mencurahkan berkat-berkat di dalam kehidupanmu secara luar biasa. Amin. Ini amin ini kok gak yakin? Aminnya amin kepepet karena dipaksa. Amin. Lakukan itu. Saya ya sangat-sangat banyak ya, mendengar orang-orang ngomong. Nah itu yang saya tunggu. Orang-orang kan ngomong sesuatu yang baik yang kau kerjakan, atau ya, orang-orang ngomong tentang sesuatu yang buruk. Marilah kita menjadi orang yang merdeka, karena kita tidak lagi diikat dengan pola pikir yang lama, diikat dengan kedagingan. Saya sebenarnya bisa banyak ngomong yang lain, tapi waktu yang sudah harus ya. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara tahu nggak? Kalau engkau tidak ditinggal di dalam firman Tuhan, engkau mudah sekali. Waktu ada orang yang berbuat jahat pada dirimu, engkau akan marah. Engkau akan apa? Balas. Engkau masih ada di dalam ya belenggu dosa. Kalau engkau betul-betul dimerdekakan, waktu orang lain berbuat jahat pada dirimu, engkau tinggal di dalam firman Tuhan. Engkau tidak keluar dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ya, bagaimana kita harus menyikapi orang yang berbuat jahat? Mengampuni. Mengampuni. Saya mau tanya sekarang, yang seringkali nyakiti kita itu orang jauh atau orang dekat? Orang dekat. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita sudah dimerdekakan? Kita tinggal di dalam firman Tuhan. Hari ini ada 3 pelajaran penting dalam hidup kita tentang kemerdekaan. Nomor 1, sadari Kristus sudah berkorban, Kristus sudah menyelesaikan. Bukan karena usaha, tapi karena kasih karunia. Tuhan sudah mengaruniakan kemerdekaan itu kepada kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kita betul-betul bisa tinggal di dalam kemerdekaan itu. Tinggal di dalam firman, sehingga kita ya itu disebut, kalau kau tinggal di dalam firman-Ku, engkau muridku, engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan. Untuk itu engkau harus tinggal di dalam firman Tuhan. Engkau harus pakai firman Tuhan sebagai prinsip, sebagai landasan kehidupan kita. Dan yang ketiga, ya, kalau kita betul-betul merdeka, maka kita benar-benar anak. Anak itu tidak lagi mikirin upah. Anak itu ya pasti mendapatkan warisan. Yang Tuhan wariskan kepada kita bukan cuma kerajaan yang kekal, di bumi pun Tuhan juga akan memberikan warisannya dalam hidup kita. Amin. Amin. Itu yang ketiga. Ada 3 hal yang sangat harus kita sikapi supaya kita benar-benar dimerdekakan. Kita beriman ada Tuhan yang membuat semuanya itu tidak perlu kita ragukan lagi. Bukan cuma sekedar nyanyi, engkau sikapi betul. 2, tinggal betul-betul, tinggal di dalam Dia. Meskipun sulit, tinggal di dalam Dia. Lakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, hidupmu akan dipenuhi dengan kesaksian yang luar biasa.
Tuhan bukan cuma menyediakan di tempat yang kerajaannya kekal, tapi juga apa yang kau perlukan di bumi ini. Saya mau tanya pada di sini para orang tua. Kalau orang tua kepada anak, dia mempersiapkan yang terbaik bagi anaknya. Apalagi Bapak kita yang di surga. Amin. Dia akan memberikan yang terbaik waktu kita tinggal di dalam Dia. Dan hidup kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dengan segala keterbatasan, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Engkau kehendaki supaya hidup anak-anak-Mu yang sangat Kau kasih di Betani Yobel ini benar-benar mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi dipengaruhi oleh pola pikir yang lama, oleh kedagingan yang terus akan menggocok, karena mereka sepenuhnya tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya waktu kami tinggal di dalam Engkau, kami menjadi anak, dan kami akan mewarisi apa yang terbaik yang Kau sediakan dalam kehidupan kami, baik sekarang maupun di kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi para hamba-Mu yang melayani dengan setia di Betani Yobel ini Tuhan, apapun pelayanan mereka Tuhan, Kau tambahkan semua kesetiaan, sukacita di dalam pelayanan mereka, karena mereka melayani bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan melalui pelayanan mereka, tempat ini makin dipenuhi jiwa-jiwa yang memuliakan nama-Mu. Kepada setiap anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan, biarlah kami melihat bahwa Engkau Tuhan yang memperhatikan, Engkau yang Tuhan yang maha tahu segala kebutuhan kami semua yang hadir. Dan kami percaya waktu kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, maka semua yang terbaik Kau sediakan dalam kehidupan kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami punya masa depan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya Kau dikasihi, diberkati Tuhan, katakan